Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Semua tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Broken heart, broken home, kadang bisa membuat kita hilang akal dan mengakhiri hidup ini. Selalu mendekatkan diri pada Ilahi adalah cara agar kita bersyukur dan terus berpikir jernih. Sugeng Rahayu, Balakarsa. Woi, kurang ajar kau. Jalan pakai mata, Bung. Jangan asal nyonong aja. Makian pengemudi bajai orange itu. Tubuh ini terserempet bagian belakang bajai orange itu. Dan untungnya pengemudinya dengan sigap membanting setirnya, sehingga aku tak terlindas dan terluka akan ketololanku tadi. Maaf pak, maaf. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulut ini. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik saja. Masalah ongkos nanti kamu pikirkan saja sendiri, Bung. Daripada kamu lari-lari tak tentu arah. Ucap pengemudi bajai padaku yang masih sedikit syok akan kejadian itu. Oh, oke pak. Sekarang antar saya ke kampus. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya. Ucapku sembari masuk dan merebahkan di bangku jok belakang bajai. Si roda 3 pun digas kencang sedikit lamban menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seorang teman yang entah kenapa melakukan hal yang tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual sepertimu, kawan. Sesampainya di depan dekanat, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut. Sembari, Pak, tolong tunggu saya sekitar 45 menitan ya. Kalau saya tidak keluar, silakan bapak tinggalkan saja, ucapku. Dengan mata agak membelakang, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh, Bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kau kasih lembar uang Borobudur? Ucap penarik bajai agak kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia yang tak punya rasa. Hanya manusia yang berhatilah bisa menimbang uang dengan jerih payah, keindahan serta keikhlasan. Lembar Borobudur merupakan lembar istimewa bagiku dan bagi semua yang mendapatkannya. Tahukah kau, aku dan kalian lembaran pecah berapa itu? Ah, hanya orang dengan keingintahuan yang sangatlah yang mampu mengucapkannya. Kulempar senyum padanya dan kumantapkan langkahku menuju salah satu ruang dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya aku mengetok pintu di pagi ini. Silahkan masuk, suara dari ruangan itu. Kubuka pintu yang terasa kekar itu. Aku harus berani. Maaf pak, saya mau menginformasikan sesuatu pada Anda, ucapku penuh ramah. Oke, apa itu? Jawab dari dosen yang ya memang seperti itulah dosen ketika tak di kelas. Sedikit sekali mengucap kata yang tak perlu. Pernah aku membaca suatu buku. Di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas dari segala tindakanmu. Anu pak, itu pak, gagapku kembali menyeruak di batang leherku. Kalau kamu sudah tidak kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya lagi banyak tugas, jawab dosen pembimbingku. Diam. Lama aku terdiam di depannya, sembari memetaskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapku akan informasi yang harus kuucapkan. Dengan tatapan yang sangat kebingungan, dosen pembimbingku berkomentar. Kenapa? Temanmu sudah matikah dia? Begitu saja kau tak mampu mengucapkannya, jawab dosenku. Terkejut. Aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-temanku sefakultas sekarang pun masih ada di Bandung. Kenapa Anda tahu perihal ini?
Siapa yang memberitahu Anda? Ucapku penuh tanya tak kalah bingungnya. Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata, jawab dosenku. Kenapa? Dan siapa? Namanya Steph. Dia sahabatmu bukan? Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otak ini. Steph, Pak, apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin? Tanyaku. Dalam nafas panjang, dosenku menceritakan apa yang dialami kemarin tentang pertemuan yang tidak dia duga sama sekali. Jadi memang aku dapat melihat hal yang tak dilihat orang lain. Aku juga tak menyalahkan kamu atas semua duka yang kau tanggung sekarang. Tenang saja, ucap dosenku dan seketika memutus kalimatnya. Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah sampai pada waktunya dia akan pergi untuk kembali ke jasadnya yang kau kebumikan di sana. Tambah dosenku padaku. Tak lagi kurasa duka lara itu. Namun aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucapan cerita dari dosenku ini. Tak kupungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucapan maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar, bagaikan dia sedang menerangkan mata kuliah. Ya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidrolika yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkannya di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pegawai di kampusku memanggil beliau Prof? Ya, seorang profesor ilmu pastinya. Namun mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut mistisnya. Ku tengok kanan dan kiriku seraya menggosokkan lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar karena seluruh bulunya berdiri bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak bisa tolong saya agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini, ucapku si Doni dengan segala kelemahannya. Ia tertawa. Kau ternyata penakut ya Don? Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kananmu itu agar tak mengganggumu dengan wajah buruknya, ucap dosenku sembari meneruskan tertawanya. Karena kamu sudah kemari, oke. Saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang dan akan kuberikan waktu terminal selama 1 semester, ucap dosenku. Jika sampai tempo terlampaui, maka aku akan mencabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Doni, ucap dosenku sembari menempuk pundakku dan mengantarku keluar ruangan. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda, ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruangan dosen. Lemah, letih, dan lesu. Itulah yang aku rasakan saat ini. Dan mungkin saat-saat yang akan datang sampai tak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tanpa daya, aku melangkah ke pangkalan depan kampus. Ayo Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di sakuku. Walau seminggu akan aku antar kemanapun kau pergi, sapa penarik bajai mengejutkanku. Sungguh pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun dia salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas. Dia bertanggung jawab akan semua hasil yang dia peroleh. Profesional dan dapat dipercaya. Apakah dijamin yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Semoga saja aku, kamu, kami dan kalian semua termasuk orang yang bijak itu. Semoga saja. Perjalanan kuarahkan menuju rumahku. Sambil tertawa terbahak-bahak, bapak penarik bajai itu mengajukan bicara dan ngobrol ke sana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa itu ya. Emang itu apamu Bung? Tanya Pak Bajai padaku. Tersentak aku mendengarnya. Kaget dan kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib? Sedangkan aku buta akan semuanya. Keinginanku melihat dan menatapmu sangat kuat sahabatku.
Namun aku hanyalah manusia biasa dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah kawanku. Tapi, tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Esa, akan ketidakbisaanku melihat hal gaib itu sahabatku. Namun, di saat aku tak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dan selalu membantuku akan kehadiranmu sahabat. Memangnya Pak Bajai bisa melihat yang kayak gituan ya Pak? Tanyaku dengan candaan receh. Saya bisa melihatnya Bung, dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya, ucap penarik bajai padaku sambil tertawa. Memangnya apa yang dia inginkan Pak? Dia teman saya, ucapku dengan degup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam, hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah haru nan lara jiwa ini. Tapi aku seorang Doni, harus mampu menaklukkan apa itu akan pertanyaan yang masih tak kudapatkan jawabannya. Aku pun sontak bicara. Kalau Pak Bajai mau, ya aku sih senang banget Pak. Ya sekalian aku buang-buang uang lah sama Bapak. Ucapku seraya menggodanya dengan imbalan uang. Sen kiri pun dia nyalakan di persimpangan itu. Serta tak jauh di persimpangan, Pak Bajai menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia besar nan rindang. Bung, itu teman atau saudaramu yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit Bung. Aku kasihan saja sama kamu diikuti terus. Kalau bisa kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng Bung, ucap Pak Bajai. Aku akan tetap membantumu Bung. Aku tahu kau salah seorang pemuda baik di mata batinku. Tanpa kau bayari pun aku siap, ucap tambah dari Pak Bajai. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan suatu kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan, bagaikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu Bung. Ah, demit bodoh yang cuma bisa menangis akan kebodohannya, ucap Pak Bajai lagi padaku. Beliau seakan marah atau tersinggung atas perkataanku tentang uang itu. Sungguh, di kota metropolitan seperti Jakarta ini masih ada bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral. Moral akan segala hal yang baik, moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Aku salut padamu Pak Bajai. Andaikan seluruh pemuda di bumi pertiwi ini seperti engkau, maka aku yakin bahwa negara Indonesia tercinta ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Lama aku terbuai dalam lamunan, sampai Pak Bajai membuyarkan lamunanku. Hai Bung, jangan terlalu difikirkan, buat santai aja, ucap Pak Bajai. Iya Pak, saya minta maaf ya kalau membuat Bapak tersinggung, ucapku dan dibalasnya dengan senyuman. Bajai pun dijalankan menuju alamat rumahku. Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku pada Pak Bajai. Kalau kamu butuh aku Bung, kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya, yang dekat dengan halte itu, ucap Pak Bajai seraya meninggalkanku di depan gerbang rumah. Gontai langkahku kupaksa memasuki rumah putihku. Sampai kamarku, aku melangkah pasti. Kurebahkan badan yang entah kenapa di antara payah yang terasa. Aku berdoa akan segala kepenatan pikiran akan kemerduan suara rasa. Ya, hanya rasa. Ku coba meraih radio saku di samping kasurku dan ku dengarkan alunan musik cinta sunyi yang tak ada ujungnya. Tamaran lampu beranjak redup dan gelap sembari beristirahatnya raga. Dentingan gitar memenuhi ruangan tidurku. Tak tertahan lagi, mata ini mengucurkan air mata sahabat. Kau tersenyum padaku, seraya mengucapkan kata yang tak aku bisa mendapatkan apa itu maksudmu wahai kawanku. Aku ingin selalu terlihat dan penglihatan ini tanpa rasa sedih dan dukamu wahai sahabatku. Apakah ini yang dimaksud dengan rasa kagum dan kangen yang memuncak? Sekuat tenaga aku menggerakkan tubuhku sambil selalu menyebut namamu sahabat. Stephen. Aku berteriak. Dalam posisi aku pun terbangun dan aku masih dapat melihatmu dengan senyuman itu. Oh Steph, oh sahabatku. Hanya tangisku yang kusandarkan pada senyumanku.
Kupaksakan senyumanku bagai cahaya bulan yang memudar walau dalam sambutan sang fajar. Terasa, sangat terasa, peluh membasahi seluruh badanku yang ringkih. Namun aku bahagia sahabatku setelah melihatmu walau tanpa satu kata. Kuinginkan kata-kata indah kuutarakan padamu kawanku. Namun hanya sebatas pandanganku saja yang mampu melukiskan rasa hampa bertabur dan bahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka hijab akan ketidaktahuanku akan dunia lain yang Kau punya Tuhan. Aku akan melakukan apapun agar Kau bahagia. Senja yang tak kuasa kutolak. Remang temarang jingga memaksa masuk ke dalam kamar melewati jendela berselambu putih itu. Kuangkat tubuh ini menuju ruang dapurku, hanya untuk mengambil air suciku dan kuhadapkan wajahku ke kiblatku. Tuhan, terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja nan asarmu. Sendu senja indah tanpa kata. Sendu senja akan bertaburan rasa. Sendu senja kuhadapkan pada Yang Esa. Sudah sholat kamu nak? Ucap ibuku sembari mengelus rambut hitamku. Sudah bu, jawabku sambil menangis di pelukannya. Sungguh, beberapa kali kata ini, kata sungguhku, kata tulusku kuucapkan dalam lukisan tintaku agar terbebas hatiku dari rasa lara. Iya, sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara. Tiada satupun yang dapat menandinginya di kala duka. Karena pelukanmu lah ibu, aku dapat mengeluarkan isi dada yang menyesakkan ini. Sungguh, karena pelukan ini ibu, anakmu ini dapat menjalani kehidupan. Kenapa sih nak? Sudah, ndak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja agar temanmu itu diketemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Ucap lembut ibuku. Tak kuasa ya Tuhan, aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kuasa diriku menahan sesenggukan ini ya Tuhan. Aku berbohong. Ingin ku teriakkan kalimat itu. Namun aku tetap merahasiakannya kawan. Walaupun itu pada ibuku sendiri. Semua karena aku tak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu. Menambah hancur hati seorang ibu di sana. Dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya kawan. Sudah sana makan dulu. Kamu dari tadi pagi kayaknya belum makan ya. Ucap ibuku sambil menarikku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumahku. Kumasukkan suapan-suapan nasi dari piring beling bercorak mawar itu. Kuteteskan air mata menambah asin bumbu sayuran di piringku. Senja sangat indah. Namun tetap masih diselimuti lara. Iya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun merambat disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan semua kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan melupakan apapun itu yang ada di sana. Aku harus bangkit, melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya, kepingin main. Ucapku pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Iya, tapi ingat ya, hati-hati di jalan ya Don. Ibuku mengiyakan izinku. Iya bu, ucapku sambil mencium pipi ibuku karena diizinkan keluar oleh ibuku. Main kemana ya? Wah, sangat susah menentukan arah ketika dada ini tak mempunyai tujuan sama sekali. Suara telepon berdering mengagetkan saja. Umpatku kembali masuk rumah dan mengangkatnya. Halo, dengan Doni di sini, ucapku. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja siap aku antar, ucap dari seberang sambil ia tertawa. Aku tahu kau sekarang butuh teman. Mending kemari, di dekat halte bis ya, ucap dari seberang sambil tertawa lagi. Woi, jangan diam-diam saja Doni. Ini aku tukang bajai, ucap dari seberang sambil tertawa lagi. Iya pak, aku kirain siapa tadi, jawabku sambil menutup dan meletakkan gagang telepon. Iya, senang juga kalau ada tujuan, kalau itu hanyalah acara main.
Aku yakin 1000% kau tak akan mampu selamanya berdiam diri di rumah tanpa keluar atau main. Aku berjalan menyusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku belok kanan dan nampaklah bajai orange dengan bapak parubaya sedang berdiri di samping bajai itu. Walah, bapak sudah dari tadi di sini. Kamu kok nggak nongol-nongol, Don? Ucapnya yang serat kental dengan logat Jawanya. Sampai aku bingung, kenapa sekarang memakai logat Jawa? Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling cuma perasaanku saja. Wah, maaf pak, tadi ketiduran cukup lama. Tapi apakah saya buat janji sama bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi pak, ucapku sambil mengurutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangat segar walaupun banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti udara di kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Karena itulah aku kemari dan meneleponmu lewat telepon umum itu. Ya sekalian melihat keadaanmu apakah baik saja atau celaka. Ternyata kau baik saja Doni, ucap bapak bajai itu. Ternyata di masa kelamku ini masih ada yang memberiku perhatian. Walaupun dari orang yang bukan siapa-siapaku. Kenal pun aku belum. Baru tadi pagi aku mengenal Pak Bajai ini. Namun perhatiannya padaku melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak semata wayang. Tak ada saudara yang bisa aku buat curhat atau berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman Pak Bajai walau usia kami terpaut lumayan jauh. Ya kira-kira terpaut sekitar 15-an tahun. Tapi aku merasa seperti seumuran. Karena kami sangat nyambung satu sama lain. Pak Bajai memang teman sekaligus kakakku mungkin. Dari tadi saya tak tahu nama Anda pak, siapa ya? Tanyaku padanya yang dengan sesekali memoles cat bajainya dengan kaos bekas bergambar gitar itu. Namaku Ratman, biasa dipanggil Man sama teman saudara. Bahkan istriku memanggilku Pak Man, ucap dia sembari tertawa lepas. Aku pun tertawa lepas padanya. Entah mengapa walaupun baru ketemu, tapi aku bisa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang dibuatnya. Diambilnya termos dari balik jok bajainya dan dituangkannya kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi yang dijual di restoran bintang 10, ucapnya sambil tertawa lagi dan lagi. Memang kopi nikmat yang sangat nikmat Pak Man, aku suka sekali, apalagi gratisan seperti kopi ibu negara ini. Ucapku berterima kasih kepadanya sambil sedikit tertawa. Sudah, kamu minum saja Bung. Cuma wajahmu jangan sedih lagi, nanti kayak kopi sudah 3 hari, ucap Pak Man padaku. Kopi sudah 3 hari gimana pak? Tanyaku bingung. Ya kopi 3 hari, sudah hitam, pahit, terus kecut lagi, sama persis dengan mukamu tadi pagi, jawab Pak Man dengan penuh canda. Keseruan malam ini tak terasa bagi kami sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan parlente. Bang, bisa antar saya ke Kemang, ucap calon penumpang itu. Wah, sangat bisa sekali bos, mari, ucap Pak Man sambil membuka pintu belakang bajainya. Kamu tunggu di sini dulu ya Don, sekalian jagai termos kopiku ya, ucap Pak Man padaku sambil mendongkrak starter bajainya. Yah, serasa sepi walau jalanan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte ini dengan cat abu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun apakah mungkin ini panggilan calon penumpang yang ingin memesan jasa bajai? Tak ada satupun orang yang mengangkatnya, membuat diriku berdiri dan mengangkat gagang telepon umum itu. Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa? Ucapku. Lama tak terdengar suara dari penelepon seberang, membuatku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun aku yakin, telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi siapa dan mau apa aku pun tak tahu harus apa. Doni, aku minta tolong. Detak jantungku seakan berhenti. Tanganku seakan bergetar tak terarah.
Kaki-kakiku seakan lemas tak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Suara yang selama ini membuatku bahagia dan menderita. Suara yang membuatku penuh duka lara. Itu suaramu, kawan. Iya, kamu minta tolong apa padaku? Ucapku dengan semua ketakutan. Hilang, hilang. Suara itu menghilang dan tak terdengar lagi. Bahkan suara nafas yang berat dari seberang pun tak kudengar lagi. Seketika aku meletakkan genggaman telepon itu. Aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemas kembali ke kursi halte lagi. Bergetar badan ini bagaikan disiram literan air es. Bergetar hati ini mendengar perkataan yang sangat aku kenal. Steph, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan lagi kau membuat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku. Ucapku kepada entah siapa itu. Aku mengucapkan kata-kata kepada orang yang bahkan aku sendiri tak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang yang gila tanpa sebab. Stephen, kawanku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu? Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksudmu. Aku ucapkan kalimat itu agar aku bisa menolongmu, kawan. Suara bajai Pak Man membuyarkan lamunanku lagi. Dan aku senang Pak Man sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. Woi Bung, sudah ketemu sama temanmu itu? Lagi-lagi Pak Man membuatku penasaran kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan padaku. Iya Pak, barusan ada telepon dan minta tolong, ucapku pada Pak Man. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Man menemuiku sambil mengambil gelas aluminium itu dan menyeruput kopi hitamnya dari dalam. Iya, nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai saja menikmati tali jerat di lehermu itu, ucap Pak Man entah kepada siapa. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steph yang aku pun tak dapat melihatnya? Aku hanya diam dalam ketakutan. Pak, tolong katakan pada Steph, jangan mengikuti saya Pak. Saya takut sekali, pintaku pada Pak Man. Pak Man tertawa. Dia akan selalu ikut sama kamu Bung, sampai kamu... Ucap Pak Man sembari membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikkan padaku. Namun, apakah aku mampu melakukan semuanya? Bahkan membayangkan saja aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Kalau begitu, saya pulang dulu saja Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud, ucapku pada Pak Man. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang doni tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat-sangat pelik ini? Lagi-lagi biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaannya akan tolong itu padaku. Oke Don, kamu pulang saja dan jaga selalu kesehatanmu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu, ucap Pak Man sambil menghisap sebatang rokok merek Nona Kristal itu berkali-kali. Kuberanikan diriku berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk-pikuk pejalan kaki sekarang sangat sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyipitkan cahayanya di malam yang mendebarkan. Kupercepat langkahku dan lagi ku dengar tangisan pilu mengiringi gerak langkahku. Tangisan kesakitan yang bagaikan teriakan namun tertekan. Tangisan yang membuat saya tenah hati bagi siapapun orang yang mendengarnya. Aku tahu, itu kau temanku, itu tangisanmu. Tangisan entah akan kesedihan atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Tuhan, aku takut Tuhan, ucapku dalam hati kecilku. Akhirnya sampailah diriku di depan gerbang rumah indahku. Kupercepat diriku memasukinya. Bahkan suara kriat pintu pagar membuat bulu kudukku sontak menegang akan rasa ketakutan. Kubuka pintu dan kubanting pintu rumahku. Takut. Iya, aku takut akan semua isi memori di kepalaku. Aku masuk ke dalam kamar dan tidur walau tak dapat tidur.
Entah sampai berapa lama akhirnya mata ini terlelap dalam pelukan hunian Tuhan. Seruan azan membangunkanku dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja yang merebahkan badannya di sana. Iya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman bagiku. Kuangkat kedua lengan tanganku sambil kuucapan syukur alhamdulillah kepada Tuhanku yang telah memberikan kesegaran ini. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral di gelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalananku menggapai asa yang entah sampai mana. Ku keluarkan motor Yamaha 80ku dan kupacu menuju kampus tercintaku walau pagi masih memangku dagu. Kuletakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu dan kulangkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apa memang aku yang terlalu pagi memulai rutinitas kuliah ini? Gerutku pada kemalasan-kemalasan pagi itu. Kubuka pintu kelas. "Hai, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang?" ucapku pada teman di sudut kelas itu. Sambil terus memunggungiku, dia menoleh kepadaku hampir tak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok padaku 180 derajat. Perlahan dia menengok padaku. "Wah, gak bener ini, kamu demit ya Bung?" ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa aku sekarang tak takut? Dan aku terkesan biasa saja walau melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulut yang hampir membusuk itu. Aku tertawa. "Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang, dan aku tak takut lagi dengan demit model kamu ini," ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini.